Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kalian bahas terkait salah satu akad daripada sukuk atau obligasi syariah, yaitu dengan akad jual beli salam, atau kalau kita dengar dengan bahasa Indonesia pada umumnya itu jual beli dengan akad DP atau down payment ya, atau uang muka di awal. Bagaimana ininya definisinya kita bahas. Secara definisi, secara umum suku jual salam adalah suku jual beli dengan uang muka di awal. Jadi kalau kita melihat definisi dari AOV, yaitu purchase of commodity for the first delivery. Jadi kita membeli satu komoditas yang akan diberikan terakhir belakangan, deferred delivery, in exchange for immediate payment, sebagai ganti daripada uang yang langsung dibayar di awal. Jadi uangnya dibayar di depan, tapi barangnya akan dikasih belakangan gitu kan, dengan spesifikasi condition, dengan kondisi yang sangat spesifik, baik dari jumlahnya, spesifik barangnya seperti apa, waktunya seperti apa, bentuk pembayaran juga seperti apa gitu kan, apakah dia lewat bank atau lewat transfer atau lewat cash segala macam ya. Or sale of commodity yang akan dijual kembali for deferred in exchange for immediate payment ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya dia barangnya belakangan datang, uangnya duluan dia kasih di awal. Yang penting barangnya harus spesifik, jelas, disepakati ya. Oke, langsung aja ke salah satu contohnya. Jadi ada beberapa rukun dari salam ini, sama dalam akad-akad dalam Islam yang lainnya ada rukunnya. Jadi namanya muslim itu adalah pihak pembeli yang niat pesan barang. Yang kedua adalah muslam, yaitu pihak penjual yang menyanggupi penjualan barang. Oh iya, sedikit disclaimer, untuk akad salam ini biasanya sifatnya komoditas ya, komoditas atau barang mentah. Misalnya seperti minyak mentah, atau buah-buahan, atau kebun sawit, atau buah sawit, atau minyak palm oil, minyak sawit dan segala macam. Sifatnya biasanya akad ini digunakan untuk produk yang sifatnya komoditas, ya, komoditas yang menghasilkan keuntungan tentunya. Jadi kayak minyak segala macam yang seperti itu ya. Jadi bukan untuk membangun infrastruktur, jadi nggak kayak gitu. Kalau infrastruktur biasanya pakai ijaroh, tapi kalau salam ini biasanya hanya dipakai untuk komoditas, umumnya komoditas bahan alam ya, yang tentunya berasal dari alam. Yang ketiga ada sigat ijab kabul, ada sulmal, ada uang panjar atau dalam bahasa kita DP ya, ada mustamfi yaitu komoditi barang yang dipesan. Dan saya tekankan sekali lagi, barang yang dipesan ini adalah komoditas. Kemudian apel, kemudian jeruk, kemudian minyak tanah dan lain sebagainya ya. Kalau kita lihat di sini ada bentuknya ya secara umum. Jadi ada pembeli yang akan membeli, ada penjual yang akan menjual. Pembeli bayar duluan di muka. Nah, dengan jumlah tertentu nanti uang dari pembeli ini akan digunakan untuk modal sebagai penjual untuk bisa memproduksi suatu komoditas. Jadi uang yang sudah dapat itu diberikan setelah komoditasnya sudah ada, diberikanlah kepada pembeli seperti itu. Singkatnya seperti itu aja ya, gampang sekali ya. Oke. Nah, kalau dalam skema sukuk ini agak lebih kompleks dari tadi ya, karena ini namanya sukuk itu ada investor. Namanya investor, dia pasti pengen untung. Poinnya di situ kan, investor pasti pengen untung. Nah, bagaimana skemanya? Coba kita lihat. Di sini ada dua obligor di sini ya. Obligor pertama yang A ini adalah sebagai penjual nantinya. Ya, dia akan menjual komoditas. Yang sebelah sini ya. Ini saya kasih highlight aja di sini. Jadi yang sebelah sini adalah obligor sebagai penjual. Dia berjanji kepada SPV untuk menjualkan barang. Sedangkan obligor yang sebelah sini, ini juga obligor ya, ini obligator, dan dia tugasnya adalah menyediakan komoditas. Jadi sebagai penjual juga, tapi penjual komoditas. Jadi produsen, bahasanya produsen, kalau ini sebagai penjual ya, ini orang pabriknya lah gitu ya. Obligor yang punya pabrik, kalau ini obligor yang akan jualan gitu ya. Oke, gimana mekanismenya? Jadi pertama gini, jadi obligor ini dia pengen jualan barang, tapi nggak punya barang, nggak punya uang, bahasa gampang gitu ya, nggak punya barang, nggak punya uang. Dia akhirnya minta ke SPV untuk nyariin duit. SPV terbitkan sukuk nih, namanya sukuk salam gitu. Nah, jadi dengan nominal tertentu, katakanlah sekitar 100 miliar atau 100 juta gitu kan. Akhirnya terbitlah sukuk
dengan berapa jumlah sertifikat diterbitkan, dibeli sama investor yang berfungsi sebagai sukuk holder ya, atau pemegang sukuk saham ini. Lalu dana investasi itu dikumpulkan oleh SPV. Jadi dari sini ya, si obligor pengen jualan, pengen dapat uang, cuman dia nggak punya barang, nggak punya modal. Akhirnya diminta sama SPV untuk menerbitkan suatu sukuk agar mendapatkan uang segar gitu kan. Dijual ke investor ngasih dana investasi ke SPV. Nanti SPV meneruskannya kepada obligor yang kedua. Jadi dapat uang dari investor tadi dikumpulkan sama SPV, terus dia bertektokan dengan obligor yang kedua yang selaku produsen untuk bisa membeli barang untuk membeli suatu komoditas tertentu ya. Membeli komoditas tertentu, nanti komoditas tertentu sudah dibeli, dikirimlah kepada SPV komoditas tersebut. Nah, komoditas tersebut setelah dibeli sama SPV memberikan komoditas tersebut kepada obligor pertama tadi yang berfungsi sebagai penjual. Jadi komoditas tadi dijual sama obligor ke pertama, dapat untung, dan untungnya inilah yang akan diberikan kepada untungnya akan diberikan sebagai bagian daripada dana bagi hasil investasi dengan para investor di sini ya. Jadi keuntungannya dalam bentuk margin itu akan diberikan kepada investor. Jadi setelah jualan dia untungnya dikasih ke SPV akhirnya memberikan dana investor tadi dalam bentuk dana pokoknya investasi plus margin jual belinya berapa. Jadi kalau jual beli itu bahasanya keuntungan namanya margin ya, seperti itu. Poinnya di situ, teman-teman bisa baca di sini kalau penjelasan tadi terlalu cepat. Oke. Nah, namun ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan di sini. Akad ini sangat jarang diterapkan, bahkan dalam konteks perbankan syariah. Coba deh kalian lihat laporan keuangan perbankan syariah, itu hampir nggak ada yang menggunakan akad salam, 0 ya. Karena ini resikonya agak besar. Karena namanya komoditas itu kan agak kurang pasti. Kadang-kadang kita mesan chip, mesan rambutan atau mesan apel gitu kan, nggak semua apelnya bagus kan, pasti ada apel yang kurang bagus segala macam. Jadi risikonya sangat besar, belum lagi faktor alam dan lain sebagainya. Nah, ini ya poin yang kedua adalah yang harus kita pahami, pembeli investor itu membayar harga pembelian penuh di awal ya. Jadi dia bayar penuh di awal ya. Jadi dia salamnya di situ, dia bayar DP di awal. Jadi akad sebenarnya ke investor itu adalah dia salam, dia beli barang tapi dia bayar penuh di awal. Nah, untuk menghindari ketidakpastian. Nah, komoditas ini sama yang saya sampaikan tadi, harus tentukan standar kualitasnya gimana. Kualitasnya ya, ini harus jelas. Kuantitas, tempat, tanggal, waktu pengiriman ini harus jelas. Ini kalau nggak jelas, nanti dia akan goror. Goror kan artinya nggak jelas ya, nggak jelas akadnya, nggak jelas barangnya, dan nggak jelas pembeli atau penjualnya. Jadi ini harus jelas. Nah, harga beli yang dibayar muka inilah yang disebut dengan modal salam. Nah, karena menjual kembali komoditas kepemilikan sebenarnya sama dengan menjual utang. Salam tidak dapat diperdagangkan, membuat instrumen salam tidak legit. Jadi gini ya, untuk akad salam ini, suku dengan salam ini nggak bisa dijual di pasar sekunder ya, karena dia tidak liquid ya, karena dia menunggu barang itu jadi nggak bisa dijual ya, nggak bisa. Maksudnya sertifikat yang dipegang oleh investor selaku suku holder itu nggak bisa dijual kembali. Beda sama suku yang lain ya, yang pemegang suku ujaro, mudaroba itu bisa dijual kembali ya. Sertifikatnya bisa dijual kembali ke orang lain gitu kan. Tapi kalau salam itu nggak bisa dijual. Nah, inilah salah faktor yang membuat suku salam kurang diminati oleh para investor. Karena kebanyakan investor kan rata-rata ya, yang konvensional juga seperti itu ketika dia beli suatu entitas, dia akan menjual kembali entitas itu. Kalau dia lagi butuh uang, dia tinggal jual lagi gitu kan, anytime, kapanpun, bahkan sebelum jatuh tempo seperti itu. Nah, ini juga selain itu persyaratan bahwa originator memberikan aset standar tertentu kepada penerbit sangat sulit dimiliki oleh perusahaan originator. Jadi originator itu siapa? Itu adalah perusahaan yang tadi di awal ya, yang tadi yang nggak punya modal, yang nggak punya barang. Itu biasanya di sebagian negara itu minta aset tertentu untuk jaminan ya. Jadi enak banget gitu kan kalau kita bayangkan obligor pertama tadi yang kita bahas di slide sebelumnya, itu nggak punya barang, nggak punya modal, tapi dia bisa dapat uang gitu kan. Makanya di berbagai negara itu biasanya mensyaratkan aset tertentu agar sebagai jaminan seperti itu, dan itu biasanya sangat sulit dipenuhi oleh perusahaan originator. Contoh langsung ya, ada sukuk salam hidrokarbon
countries. Ini masih apa ya? Ini skema suku ini masih rancangan ya. Ini dilakukan di Prancis sama Spanyol. Ya, jadi kebutuhannya adalah hidrokarbon. Jadi emang sesuatu yang berasal dari alam, sumber daya alam ya. Ini mohon maaf, ini pakai bahasa Perancis, belum saya ubah ke dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk dipahami aja, ini adalah akadnya adalah dia pengen beli minyak gitu kan, beli minyak dengan perusahaan di negara Arab Saudi misalnya kan. Karena Arab Saudi biasanya dia mensyaratkan pembelian dengan akad yang syariah, makanya pihak Spanyol dan pihak Perancis mau nggak mau dia harus ikut, harus mau menerbitkan sukuk ya. Makanya banyak terjadi orang-orang Eropa itu sudah mulai menggunakan instrumen sukuk. Ya, di sini adalah investor ini bisa anyone, bisa dari berbagai negara ya. Di sini adalah Kementerian Keuangan. Nah, ini saya kasih warna yang agak beda sedikit. Ini ada Kementerian Keuangan di sini ya. Selaku SPV perannya ya, selaku SPV. Dan di sini ada perusahaan minyak negara. Katakanlah kalau di Indonesia namanya apa? Pertamina ya, Pertamina. Dan di sini adalah produsen minyak. Jadi kan ke negara Prancis, negara Spanyol ini kan dia butuh banyak minyak untuk kebutuhan negaranya, tapi dia nggak punya minyak gitu kan. Enggak, dia harus beli sama negara Arab yang banyak minyak di sana, belinya dengan akad apa? Dengan akad salam jadinya, karena minyak adalah komoditas ya kan, komoditas. Maka mereka kerjasama dengan ini. Jadi kalau kita lihat di sini SPV dalam konteks ini adalah apa namanya tuh, Kementerian Keuangan tuh menerbitkan sukuk karena dia belum, anggaran negaranya kurang, dia menerbitkan sukuk yang dibeli sama investor bisa siapapun ya, siapapun di sini investornya, bisa dari orang Arab Saudi sendiri, orang Prancis sendiri, atau orang luar ya, bahkan orang Indonesia juga bisa gitu kan. Kalau dia dijual di pasar nasional dia bisa dibeli. Nah, investor akan membeli suku ini dan akhirnya si Kementerian Keuangan akan mendapatkan dana segar untuk dibelanjakan oleh Pertamina di sini ya. Pertamina adalah pihak sebagai, kalau tadi kita bahas ini adalah obligor pertama. Jadi O1 gitu ya, O1, dan ini adalah O2. Obligor kedua ya, ini obligor kedua ya. Obligor kedua. Jadi obligor pertama adalah fungsinya sebagai penjual. Nanti dia menjual barang, lalu sedangkan obligor kedua fungsinya adalah sebagai produsen minyaknya, yaitu tadi katakanlah perusahaan Arab Saudi. Akhirnya setelah uangnya diberikan dari SPV ini, diberikan kepada, kalau ini akadnya beda ya, jadi diberikan kepada obligor pertama selaku penjual. Nanti penjual akan memberikan uangnya kepada produsen obligor kedua untuk secara penuh di awal ya. Dia akad salam seperti itu cirinya, dia jadi bayar uangnya tuh penuh di awal. Ini aku booking deh, nanti kalau udah produksi minyak misalnya di Arab Saudi misalnya, kalau udah ada 100.000 barel gitu, nanti dikirim ke Perancis ya. Ini saya bayar di awal, saya bayar katakanlah 1 miliar gitu kan, di awal. Nanti sudah, kalau produksinya udah nyampe 100.000, nanti kirim ke Perancis gitu. Ya udah, akhirnya dia kasih uangnya duluan, DP gitu kan secara penuh. Nanti ini kan Arab Saudi kan produksi minyak terus nih. Nanti sudah sampai dengan kapasitas yang diminta sama Perancis, akhirnya minyaknya dikirim ke Perancis. Nah, ketika dikirim sama ini, dia akan menjual, si perusahaan Pertamina-nya Perancis nih, dia akan menjual minyak kepada masyarakatnya ya pastinya, karena masyarakatnya butuh minyak kan, dan dapat untungnya akan diberikan kepada SPV, yaitu Kementerian Keuangan ya kan. Jadi gitu ya, sama kayak Indonesia kan, Pertamina nyetor uangnya ke Kementerian Keuangan ya. Kita dapat uang untung disetor ke Kementerian Keuangan, yang juga dia berfungsi sebagai SPV di sini. SPV siapa? Yaitu wakil daripada investor. Nah, keuntungan dari penjualan itu diberikan kembali kepada investor selaku orang yang pertama kali ngasih uang ya, ngasih dana segar kepada pemerintah. Jadi poinnya seperti itu. Ini kalau teman-teman belum paham, ini bisa dibaca di sini ya, bisa dibaca di sini. Jadi ada ini 5 tahun. Kalau kita lihat ternyata kontraknya selama 5 tahun ya. Jadi selama 5 tahun penjualan, dia bayar lunas di tahun pertama, setelah 5 tahun akan dicicil oleh pemerintah uang pengembaliannya berapa ya. Tentunya kan tiap hari kan misalnya 100.000 barel ini untuk kebutuhan minyaknya ada 100.000 barel ini kan, misalnya untuk kebutuhan selama 1 tahun, otomatis dia akan membagi itu selama setahun. Selama per bulan dia harus bayar berapa, karena tiap bulan kan ada penjualan minyak. Nah, hasil penjualan minyak itu sebagian keuntungannya diberikan kepada
pokok dan modal diberikan, pokok dan keuntungannya sebagian diberikan kembali kepada investor, dan gitu seterusnya ya. Kalau kita lihat nih banyak sekali ya, ini sampai 11.442.466 barel, banyak sekali ya. Ini kebutuhan negara ya, bukan negara, jadi wajar ya. Jadi kalau kita ada negara misalnya mesan ke Arab Saudi, wah Arab Saudi saya mesan dong minyak 11 juta barel, itu kaget juga ya, banyak sekali itu kan, dia juga ada butuh banyak juga dalam negerinya. Makanya Arab Saudi biasanya butuh waktu, negara Timur Tengah butuh waktu untuk mendeposit gitu kan berapa minyak baru yang akan diberikan ke Prancis. Karena kalau dia berikan semuanya 11 juta secara langsung kontan itu kan, otomatis dia nggak bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya gitu kan. Dan pembeli juga bukan orang Prancis, Amerika juga beli. Jadi dia harus dipilih gitu kan, harus di stok dulu. Di Prancis saya cicil dulu lah, bulan ini saya cicil kasih sejuta sampai 11 juta gitu ya. Jadi itulah poinnya ya, semoga bermanfaat. Ini adalah salah contoh daripada sukuk dalam konteks salam. Ingat ya, ini akadnya dia bayar, intinya adalah dia bayar DP di awal, barangnya diberikan kemudian, dan ini hanya untuk produk atau bisnis dengan akad dengan produk yaitu dalam bentuknya komoditas atau sumber daya alam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.